PMBKM secara mandiri memang sudah kami laksanakan sejak awal. Maka Unpam mengambil inisiatif bagaimana melengkapi knowledge mahasiswa itu dengan pengalaman langsung di lapangan yang ada di lingkungan kampus Unpam sendiri. Pemahaman akan kegiatan pembelajaran di luar ruang kelas menginspirasi Unpam ya untuk melakukan lebih banyak lagi kegiatan kolaborasi antara dosen dan mahasiswa, khususnya dalam bidang inovasi dan penelitian ya berbentuk project work begitu. Kami berikan kesempatan untuk ikut aktivitas dalam sentra-sentra bisnis yang dimiliki oleh yayasan. Dan mereka harus rutin, kalau mereka kerjanya pagi, maka dia ngambil kuliah malam. Atau sebaliknya, setiap aktivitas bisnis yang ada di yayasan diperuntukkan untuk pendidikan. Sebagai contoh, Bank Perkreditan Rakyat, namanya Bank Sehat Sejahtera. Di sini tidak hanya mengejar profit, tapi justru benefit secara akademik. Selain itu, kegiatan magang mandiri di Unpam juga menjadi kanal untuk memberikan beasiswa mandiri pada mahasiswa yang berasal dari latar belakang ekonomi yang sulit. Mahasiswa yang melaksanakan magang di unit-unit usaha Unpam mendapatkan manfaat berbentuk bantuan biaya kuliah atau kuliah gratis ditambah biaya hidup. Bagi saya sendiri, saya kan merupakan salah satu penerima siswa penerima Kartu Indonesia Pintar. Nah, biasanya kami itu diberikan kewajiban untuk mengikuti program-program yang ada di kampus, dan saya memilih untuk mengikuti program magang mandiri di Lembaga Kemahasiswaan dan Alumni. Dan juga kami diberikan biaya hidup serta biaya kuliah, jadi saya merasa sangat dibantu dengan masalah ekonomi yang saya alami. Pada program magang seperti di Rama Teknik, disediakan juga seperti tempat tinggal ya untuk mereka. Manfaat dalam bentuk biaya-biaya tersebut menurut saya sangat membantu para mahasiswa untuk bisa kuliah tanpa perlu memikirkan lagi biaya. Saya suka bekerja di sini karena saya sesuai dengan passion saya sendiri, yang dari awal hobi dengan otomotif, yang dari awal dulu hanya hobi dengan motor, sekarang bisa belajar mesin mobil, kendaraan-kendaraan besar. Prinsip berbagi untuk negeri itu mulai proses pendidikan. Dan kami yakin pendidikan adalah salah satu instrumen untuk memutus mata rantai kemiskinan. Unpam berkontribusi membantu negara memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan, mulai dari SMK, kemudian sampai dengan perguruan tinggi. UMN untuk mengevaluasi program MBKM khususnya untuk literasi kebencanaan ada di program studi, pertama kali ini adalah di program studi ilmu komunikasi. Kami melihat bagaimana ilmu komunikasi ini bisa masuk kepada masyarakat, karena sejatinya kebencanaan itu tidak hanya berbahaya karena bencananya, tapi juga kita tidak punya kemampuan untuk merespon. Gugus Mitigasi Lebak Selatan lahir dari kebutuhan masyarakat mengenai upaya kemandirian selamat menghadapi potensi risiko bencana gempa tsunami di Lebak Selatan. Strategi komunikasi kemudian menjadi sangat kunci ya buat masyarakat karena levelnya dan kebutuhannya berbeda-beda. Kami menjadi supervisor dari mahasiswa ini dalam rangka masing-masing proyek mereka. Pihak UMN sendiri sifatnya adalah membimbing dari sisi akademik. Program yang aku lakukan itu lebih ke memanfaatkan atau utilize komunitas lokal, yaitu pedagang keliling waktu itu. Aku menjadikan mereka sebagai brand ambassador atau agen komunikasi, sebagai penyebar informasi tentang mitigasi bencana di daerah Bayah, Lebak Selatan situ. Saya sendiri programnya kemarin adalah membuat pelatihan khusus untuk pemuda-pemuda di Desa Pangerangan khususnya. Bagaimana cara mereka memulai sebuah usaha, bagaimana cara mereka menjadi seorang entrepreneur muda, hidup untuk lebih mandiri sehingga ketika nanti terjadi bencana, pasca bencananya mereka bisa mengetahui langkah-langkah apa yang harus mereka ambil untuk recover secara cepat seperti itu. Sekembalinya dari KMM, mahasiswa justru banyak yang merasakan perubahan dari perilaku. Ada dosen yang bertanya, "Abah, ini mahasiswa diapain selama di sana? Waktu berangkat ke sana nih anak memang agak kecicilan, agak susah diatur, tapi ketika pulang dari sana kok santun banget gitu ya."
secara tidak langsung aku juga bisa menjadi informan, menjadi agen komunikasi juga untuk teman-teman aku dan keluarga aku sekitar mengenai hal-hal seperti bencana gitu. Ketika yang batch 1, batch 2 juga sudah banyak yang kerja gitu. Jadi mereka banyak yang cerita gimana pengalamannya selama di Bayah, selama proyek kemanusiaan itu memberikan dampak ke tempat kerja mereka juga.